gas. Gas. Selamat datang di channel Vicky Ramadan. Selamat datang, ngomongi. Selamat datang. Halo Gan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Vicky Ramadan Gan. Jadi hari ini kita berada di ini ya, di jembatan mau menuju ke Prabu Menang Gan. Sebenarnya Prabu Menang ini sudah kita buat video sebelumnya Gan. Waktu itu, jadi sekarang ini puasa terakhir di bulan Ramadan. Besok hari raya Idul Fitri kita akan jadi hari ini buat konten wisata dulu ya. Seperti biasanya ada Pak Sisu tadi ke arah sana. Coba kan kameranya bisa lihat ke sana kan. Nah, seperti biasa ada Pak Sisu kan. Pak Sisu tadi dari sebelah sana kan, nggak tahu dia ngapain di sawah-sawah tadi kan. Saya senang. Pak, bentar Pak Sisu. Bagaimana Pak Sisu? Padi ini saya senang, lihat padi ini. Dulu kita kesini belum padinya belum ada, masih tumbuh. Kini sudah menguning. Alangkah senangnya masyarakat di sekitar sini. Panen ini Naik, Pak. Ya, karena sangat senang ini. Nah. Lihat nih, nah ini jembatan gantung, kita mau ke Prabu Menang. Oke, gimana? Terus Pak Sisu? Kita ulangi lagi kan, dulu kita kan pernah sudah ke sini, ya kan? Nah ini seperti kata Mas Yogi tadi, suasana menjelang Idul Fitri ini kita mau ke situ lagi. Ya, bentar Pak Sisu ya. Ya. Oke Pak Sisu, jadi inilah Pak jembatan yang desa Sungai Jernih ini Pak ya. Ya. Kecamatan Muarpayang, Kabupaten Lahad ini Pak ya. Jadi kita hari ini Pak Jalan-jalan. Buat konten wisata lagi Pak ya. Iya, di Prabu Menang. Jadi Ratu Rabia Sakti. Ratu Rabia Sakti, oke kan. Jadi setelah sekian lama Pak, kita selama bulan Ramadan ini kita nggak pernah buat konten wisata Pak ya. Karena sudah lama. Sebab menguras tenaga. Jadi iyalah kan, hari ini kita buat konten wisata kan ya. Oke kan, gimana kelanjutannya kan, ikuti terus channel ini kan ya. Tapi sebelum itu kan, silakan like, subscribe, dan share ya Pak Sisu ya. Ya, benar. Oke kan, yuk kan.
Oke, inilah Pak Sisu jalan menuju ke Prabu Menang ini Pak ya. Lumayan juga lah, istilahnya kalau ini lumayan bagus Pak Sisu ya dibanding kita pertama kali. Ya benar-benar. Tunggu, ini suatu keajaiban sebenarnya ini dulu kalau nggak salah tempat pos jaga para penjaga dulu itu. Silakan kita lihat dulu. Oh, ini Pak Sisu ya. Yang ini. Oh ya, gimana Pak? Agak ngomong Pak. Ini pos jaga waktu zaman Rabia Sakti ini. Sebab kan ini perjalanan ini tuh. Oke Pak Sisu izin dulu Pak ya. Assalamualaikum, permisi. Kami bukan mengganggu. Kami mau buat video. Assalamualaikum. Oh ya Pak, bener Pak, di sini ini Pak sudah ini Pak ya. Ini bukti istilahnya kerajaan zaman dahulu itu Pak ya. Ya, ini dari zaman dahulu ini. Sebab ini kalau nggak salah ini dulu para prajurit silih berganti untuk menjaga di sini posisinya. Ini kan sini jalan dulunya ini. Sini jalan dulu. Nah ini merupakan termasuk benteng ini dulu. Termasuk benteng ini. Mungkin supaya lebih jelasnya nanti kita tanya juga sama masyarakat sekitar sini Pak ya. Ini sudah ditumbuhi pohon ini. Kalau nggak salah pohon ini pohon apa ini? Sudah lama pernah bukan. Termasuk ini. Silakan kamera dilihat-lihat. Ini kayak seperti benteng di sini. Oke kan. Terasa auranya sini. Oke Pak Sisu, bisa nanti kamera yang ngambil klipnya Pak ya. Kita kembali ke situ. Oke Pak. Ya Pak, inilah Pak, kita sudah setengah perjalanan Pak ya, menuju Prabu Menang Pak ya. Ya ini sebentar lagi, sebab di tempat ini sudah kelihatan itu. Di atas itu ada Prabu Menang itu. Ya ini, gimana Pak? Di sini dulu tempatnya dia itulah di sini, Bapak istana dia. Oh, dari Ratu Rabia Sakti itu Pak ya, yang disebutkan oleh Pak Subhan sebelumnya kan Pak. Jadi itulah kan jalan ke sini ini lewat perkebunan warga Pak Sisu ya. Sebelah kiri kanan kita ini kebun kopi Pak ya. Kopi warga. Sini sudah lama kebun kopi. Tapi sayang kan, ini termasuk bertinggalan bersejarah bagi masyarakat terutama Morapayang, Kabupaten Lahat dan seluruh Indonesia ini. Terus merekam Mas Den ya. Gimana Pak? Ya sangat disayangkan ini peninggalan bersejarah ini. Sebab kalau digali terus ini kan bisa untuk objek wisata ini. Iya, ini masalahnya ini Pak, apa namanya? Belum banyak yang tahu Pak ya. Nah ini diulangi lagi dulu kan ini kan tempat apa namanya seperti apa? Ini rumah. Rumahnya Pak ya? Iya rumah. Rumah-rumah sekitar ini kan. Iya. Ya Pak Sisu, di sebelah sana Pak ya, itu seperti kita waktu itu buat video yang di sini Pak ya. Yang dulu ya? Apa namanya, batu-batu ini bekas itu rumah. adalah bekas tiang-tiang rumah zaman dulu. Zaman dulu Pak ya. Kalau nggak salah itu tahun 1412 kan? Ya, 1412. Coba, bisa Mas Dian lihat ke sana supaya istilahnya penonton kita ini tahu Pak bekas itu. Tiang-tiang ini. Tinggal tiang 4 itulah yang masih tersisa. Ini kabarnya ada yang diambil orang juga Pak ya? Iya, tetapi diambil orang diminta kembalikan lagi oleh makhluk yang nggak kasat mata itu. Wah ini istilahnya sudah terjadi ya. Sudah dikembalikan Pak ya? Iya, walaupun hanya sekitar sebesar kelapa itu batu itu. Jadi inilah kan, misalnya kalian yang belum tahu dengan apa namanya Pak, Prabu Menang ini. Iya. Ini adalah apa namanya istilahnya bekas kerajaan zaman dahulu Pak ya, tahun 1412. Yang ini Pak ya, yang di ratu dengan Ratu Rabia Sakti. Yang apa namanya terkenal dengan kesaktiannya dan pasukannya gagah berani, terutama di situ. Ya di bukit sana itu Pak Sisu ya. Di bukit sana itu kalau nggak salah kata Pak Subhan ke waktu itu Pak ya, tempat bertempurnya. Tempat berperangnya. Karena kan bisa dibuktikan dengan dapat peninggalan zaman dulu itu berupa pedang. Oh iya. Pedang itu ratusan tahun, itu bisa dibuktikan. Nanti kapan-kapan kan kita kalau misalnya sempat kita ke rumah Pak Subhan, kita lihat istilahnya penemuan pedang zaman dahulu. Benar Kak Depi ya? Ya di situ seperti biasa ada Kak Depi juga, ada adiknya Kak Depi. Terus di sini ada Mas Basir kan? Ya dua Mas Basir. Basir terus De Arif ini sama Mas Gutur. Jadi alhamdulillah kan kita hari ini puasa semua kan.
Jadi kita lanjut lagi perjalanan ke depan kan. Oke Gan, yuk lanjut Gan. Kan sekarang ini kita sudah berada di tengah ini ya, tengah apa namanya? Sudah di tengah ini Pak, kerajaan ini Pak ya. Jadi di belakang kameramen kita, di belakang Mas Dian ini kan, ini sebenarnya benteng kerajaan Ratu Rabia Sakti Pak ya. Oke kan, di sini kan ada masyarakat setempat yang lewat sini mungkin mau berkebun. Wah, tadi saya akan menanyai sebentar. Oke kan, yuk kan. Wah, numpang nanyo gerang nih Pak. Assalamualaikum. Ya, Pak. Namo Wak siapa Wak? Rusli. Sini kan. Wak, di sini kan kita akan ke Prabu Menang, tempat ceritanya mayat dalam guci. Pernah dengar Pak? Belum. Belum pernah dengar? Iya. Yang mayat dalam guci itu? Iya. Oh. Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Dari mana? Wak dari dusun mana? Kita Tanjung Baru nih lah. Oh, Tanjung Baru. Baru, iya. Pantasnya ini. Di sebelah sini kan bekas kerajaan ini Pak. Ini. Oke Pak ya, makasih Pak Yo, ya. gimana itu, Be? Yo. Ayo, Sama-sama. Makasih. Oke kan, tadi sebenarnya kita ketemu dengan masyarakat setempat dan ya dari desa Tanjung Baru. Pak Sisu bisa ke sini Pak Sisu? Cuman dia kurang Agak besar Pak Sisu ya. Iya. Jadi gimana Pak? Cuman dia kurang mengetahui karena kan apa ini kerajaan ini kan kalau di apa kan Besar Pak. belum banyak mengetahui masyarakat sekitar Lahat ataupun Pak Lawang kan. Ya, masalahnya dia tadi kan dari desa Tanjung Baru, padahal di sini Iya. dulu kita pernah buat video di sini. Iya benar. Dengan kesaksiannya Iya. Pak Subhan Pak sama Subhan. Pak Yanci. Ya, Ya. itu di belakang kita terlihat tuh bentengnya itu. Ya. Benteng zaman dulu. Cuman karena kurang perawatan tadi kan, ataupun kurang publikasi, Oh. jadi Banyak banyak yang masyarakat belum- nggak yang belum tahu, mengetahui, ya? belum mengetahui banyak. Oke kan, jadi tim kita di sini kan ada ini apa namanya yang ikut baru ini ada 2 orang. Jadi 2 orang ini penasaran juga kan dengan bagaimana kerajaan masa lampau di sini. Oke kan, yuk ikut terus kan. Sebelum benteng. Bisa direkam ya? Ini ya? Bukan buatan manusia, memang bukan manusia, cuman yang sudah lama itu. Termasuk itu. Elwario nih. Ya Pak Sisu, menurut Pak Sisu tadi, kalau di sebelah kanan kita ini Pak, ini adalah istilahnya parit. Parit zaman kerajaan dulu. Jadi Gan, kamera bisa lihat ke sini. Ini apa namanya? Ini bentengnya? Masih ada gundukan Pak ya di Iya, sini. masih gundukan Nah, bentengnya. gundukan ini dulunya itu adalah benteng Benteng Pak ya. kerajaan. Dan di sebelah kanan saya ini kan Ada parit. parit. Jadi inilah istilahnya pemisah Pemisah benteng antara itu Pak ya. benteng sama apa namanya? Kerajaan. Nah, jadi Jadi Payaman kan? ini istilahnya sudah lama sekali Pak. Iya, sudah lama, bertahun-tahun. Oke kan, istilahnya jadi hari ini kita buat vlog wisata ini. Sudah lama Pak Sisu, akhirnya saya berkeringat juga Pak Sisu. Iya, sudah lama, sama saja. Saya juga berkeringat. Oke, yuk kan. Oke kan, jadi kita masih di apa namanya di area Prabu Menang, area istilahnya area kerajaan zaman dulu. Jadi seperti biasa kan saya akan menanya dengan di sini ada Mas Basir sama Kak Depi. Jadi saya akan nanya dengan Kak Depi dulu gimana istilahnya tentang istilahnya bekas kerajaan Ratu Rabia Sakti dulu Pak ya. Waktu itu kita sudah pernah ngepluk juga di sini Kak Depi ya. Oke, Kak Depi. Baik, seperti disampaikan dari pertama tadi, awal kita
mulai memasuki lokasi, terutama dari sebelum kita ke kerajaan Ratu Sabya Sakti. Tadi kan di sana ada desa pendukung, istilahnya desa pendukung kerajaan. Ya. Dan ada beberapa tempat atau area desa pendukung tadi, dan tadi di perjalanan juga kita lihat ada bekas-bekas pondasi rumah warga. Dan kalau yang pertama dulu kita belum begitu tahu areal di sini, tapi tadi setelah Pak Sisu sekaligus narasumber kita juga yang dapat diceritakan itu Pak Sisu, dan kita sudah lihat bahwasanya di sini ada parit atau sharing penduk. Maksudnya ini areal untuk pengamanan dari kerajaan Ratu Sabya Sakti ya. Ratu Rabia Sakti. Dan ini memang selama ini yang pertama dulu kita belum bisa kita tangkap atau terekspos dari kita tim Jelajah Misteri. Dan sekarang kita kelihatan bahwasannya di sekeliling kerajaan Ratu Sabya Sakti ini ternyata ada lagi hal-hal yang belum kita terungkap, dan salah satunya itu parit besar untuk pengamanan areal sekeliling kerajaan Ratu Sabya Sakti ini. Rabia Sakti maksud kami. Rabia Sakti. Ya. Oke, Kak Depi, jadi itulah penjelasan singkat dari Kak Depi dengan Mas Pasir. Mas Pasir istilahnya sudah pernah kesini juga Kak Depi ya waktu kemarin. Di mana Kak ini Mas Pasir? Kalau menurut saya ya begitulah, yang benar lah kata Kak Depi sama Pak Sisu tadi ya kan. Nggak banyak saya ceritakan, itu aja yang tahu saya. Oke, terima kasih Mas Dendi atau Mas Basir sama Kak Depi. Jadi saya juga akan menanyakan ini, kan menanya dengan siapa namanya, si Deli, terus apa namanya, ada siapa juga Guntur ya. Kalau Mas Deli ini istilahnya dia pernah kuliah di Jogja juga ini Mas Deli ya. Jadi pas ikut di tim kita istilahnya mau vlog wisata bekas kerajaan, gimana ini Mas Deli? Yang pertama yang jelas menarik Mas, menarik, terus langsung timbul rasa penasaran. Terbukti dengan beberapa peninggalan, mungkin beberapa batu yang sudah dilewati, terlihat sangat menarik mungkin untuk diketahui lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Oke, Mas Deli, terima kasih. Kan seperti biasa kan ada masyarakat yang lewat sini. Ini kayaknya mau mengikat burung ini. Oke, yuk. Jadi di sini saya akan menanyakan juga dengan Mas ini ya, Mas Guntur. Mas Guntur bisa kesini dulu, Mas Guntur. Oke, sepertinya Mas Guntur belum bisa istilahnya menjelaskan tempat sini. Tapi kata Mas Deli tadi dia pas sudah lihat ya bekas peninggalan di sini, Pak Sisu ya. Jadi dia timbul rasa penasarannya yang kuat di sini Pak Sisu. Ya, termasuk ini Bisa kesini Pak Sisu? Setelah terawang juga, sini memang benar ini tempat bukan jalan buatan masyarakat. Memang dia kan itu benteng 1, 2, 3 tingkat. Jadi istilahnya pengamanannya berlapis. Pengaman berlapis. Kalau kalian ingin tahu, itu di belakang sana ada bukit. Ada bukit. Bukit itu loh tempat mereka bertempur loh Pak. Istilahnya kita juga nggak bermaksud mengganggu di tempat ini Pak Sisu. Kita sekedar hanya untuk buat memperkenalkan biar masyarakat nggak penasaran mengetahui bahwasanya di Kabupaten Lahad dan terutama di Kecamatan Morapayang ini memang ada bekas-bekas kerajaan zaman dulu. Oke, Gan, nanti kita lanjut lagi Gan ya. Mungkin kita akan menuju yang bukit di belakang sana. Oke, Pak Sisu, kita rencananya mau ke bukit belakang itu ini Pak Sisu ya. Jadi kalau Bukit Prabu Menang namanya. Jadi Gan, kita di perjalanan ketemu lagi dengan masih keluarga saya ini, Kak Emet. Benar ini Kak ya? Jadi di sini dia mungkin pulang dari aktivitas berkebunnya kan. Jadi saya akan mau menanya sebentar Pak Sisu dengan Kak Emet ini. Kalau menurut Kak Emet ceritanya yang mayat dalam guci itu memang benar Kak Emet ya? Benar. Bisa diceritakan sebentar Kak Emet? Dulu kata Kak Ian itu kan, Kak Yanci. dulu pernah digali orang itu. Memang ada guci yang Ada mayatnya itu ya? mayatnya itu. Ada kerangkanya. Terus pas kita tanya dengan Kak Subhan ini Kak Emet ya, ini bekas kerajaan Ratu Rabia Sakti Kak Emet ya. Jadi kalau aura ini sebenarnya aura mistis memang kental sini Kak Emet. Udah ada.
Inilah kan, kalau Kak Emen ini mempunyai kebun di daerah sini Pak Sisu ya. Memang udaranya luar biasa adem di sini. Dan ini adalah anak-anaknya ini, pasukan ini. Terus generasi. Oke Gan, nanti kita lanjut lagi ke misalnya kita bisa akan ke bukit belakang situ Pak Sisu ya. Oke, terima kasih Kak Emen. Yuk kita lanjut lagi Kak Emen ya. Ayo adek, yuk. Oke Pak Sisu, sekarang ini Pak kita ini Pak ya sudah Berada di bawah kaki bukit Prabu Menang. ya bukit istilahnya tempat Bertempur para kerajaan dulu kerajaan bertempur dulu. Pak ya. Tepatnya Pak Sisu jelaskan dikit Pak Sisu. iya. Ini seperti Anda lihat, ini bukit ini bukit ini memang benar seperti kata cerita Pak Suban dulu, tempat kerajaan bertempur di atas itu. Tetapi karena keadaan kita masih puasa, jadi kita ini nggak sanggup kan untuk naik bukit itu. Mungkin lain kali kita sanggup kan? Kita ini sanggup. Nah kita di bawah kaki bukit ini, seperti lihat ini. Silakan dilihat ini. Nah ini seperti bukitnya nih. Ya Gan, inilah Bukit Prabu Menang, tempat kerajaan Ratu Rabia Sakti itu ini Pak Sisu ya. benar. Jadi inilah Gan tempat istilahnya waktu mereka bertempur dulu. Di atas Ini bukitnya ini Pak ya. Iya. Ini bukit dulu tuh ini istilahnya kerajaan juga Pak di Iya, kerajaan bukit juga. ini Pak. Ini Sampai Pak ya. sekarang kalau menurut mata batin saya sedikit kan, masih banyak peninggalan di atas sana. Masih banyak. Masih istilahnya belum terekspos sebenarnya. Belum Pak. terekspos dan belum ada tangan-tangan yang untuk merawat. Benar-benar Pak Sisu. Jadi kalau misalnya kita gali lagi istilahnya informasi di sini di bukit ini sebenarnya Kak Depi ada istilahnya kemungkinan bisa kita menemukan sesuatu juga ini. Peninggalan zaman tahun 14-12 dulu. Oke Pak Sisu, mungkin kita ini Pak ya kalau sudah hari raya atau istilahnya berapa hari sudah hari raya mungkin kita akan ke Bisa bukit belakang. naik ke situ. Jadi bukit belakang ini bisa tembus juga kalau nggak salah ke tempat Sekedi Pak ya. Ke tempat Sekedi. Kalau nggak salah tuh ini. Benar-benar. Jadi itulah kan kemungkinan mungkin sudah hari raya kita akan naik ke bukit situ Naik Pak ke ya. bukit. Karena di balik bukit ini Pak ada bukit yang lebih tinggi lagi Pak Iya. Sisu. Jadi kita bisa mengasih tahu kepada masyarakat baik pun di Empalawang ataupun kabupaten lain dan seluruh Indonesia kan. Memang benar ini memang bekas kerajaan dulu. Di sini, terutama di Bukit Prabu Menang ini terkenal dengan banyak peninggalan bersejarah sini. Oke Pak Sisu, mungkin kita akan ke sebelah sana Pak ya. Ya. Kita dari sini ke tempat istilahnya pondok Kak Yanci waktu itu. Ya. Oke yuk kan ikuti terus penelusuran ini kan.